puji Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita, saudara, dan kita harus mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang kita nikmati dalam pengalaman kita yang berbeda-beda tentu saja. Tapi itu tidak pernah melepaskan kita dari kehadiran Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini menjadi hari yang luar biasa, hari untuk kami terus dalam pengharapan dan ucapan syukur yang tak henti-hentinya di dalam Tuhan. Oke, saudara, kita seminggu yang lalu kita baru memperingati hari kebangkitan Tuhan. Saya ingin sedikit masih berbicara dari hal itu pada sore hari ini. Dan mari saudara, sore hari ini akan saya sedikit bicara tentang perjalanan ke Emmaus. Ya. Sebuah perjalanan yang Yesus lakukan ketika setelah Yesus dibangkitkan, kemudian Yesus pergi ke Emmaus menjumpai para muridnya. Mari kita buka terlebih dahulu dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus adalah satu hal yang sangat penting dalam perjalanan iman. Saya sudah mention itu minggu yang lalu, bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah perjalanan iman untuk kita, di mana di dalam dan olehnya Alkitab katakan kita memiliki pengharapan yang semakin kuat. Ya. Kita memiliki pengharapan semakin kuat. Alkitab mencatat bahwa setelah Yesus dibangkitkan, maka murid-murid Tuhan ada di dalam kualitas rohani yang dahsyat, kira-kira saya mau katakan begitu. Ya. Setelah peristiwa kebangkitan Kristus, maka murid-murid Tuhan bertumbuh pada level rohani yang luar biasa. Bahkan kalau saudara belajar kitab para rasul, sampai pada satu titik ketika mereka teraniaya pun, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan karena mereka dilayakkan mengalami hal itu. Dan itu terjadi, jadi transformasi yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan adalah transformasi yang terjadi setelah kebangkitan Kristus. Bahkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat perjalanan murid-murid di masa mereka ikut Yesus masih ada di dalam dunia, ada banyak hal yang mereka nggak ngerti bahkan. Bahkan sampai ketika Yesus mati pun, masih beberapa murid-murid yang masih seperti kehilangan arah. Ya. Bagaimana mungkin Yesus kemudian mati dan seterusnya. Bahkan ada yang berani berkata bahwa setelah Yesus mati maka murid-murid kembali kepada profesi awalnya. Tapi puji Tuhan, kemudian kebangkitan Kristus membawa mereka kembali kepada panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Alkitab berkata bahwa secara spiritual kebangkitan Kristus membawa kebangkitan rohani dalam diri murid-murid Tuhan. Dan saya percaya kebangkitan Kristus juga membawa atau memberikan kita sebuah kebangunan rohani atau kebangkitan, kehidupan yang baru di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 17 katakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih tinggi hidup dalam dosamu. Jelas sekali bahwa iman percaya kita harus sampai mengimani tidak hanya Yesus mati, tapi mengimani bahwa ya, Yesus itu bangkit untuk kita semua. Makanya dalam peristiwa transformasi rohani, maka Alkitab berkata bahwa carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Artinya bagaimana kebangkitan Kristus membawa kita untuk lebih berfokus, mencintai, mencari Tuhan, mengarahkan diri kepada pribadi Kristus, perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada.
Sehingga sore hari ini saya berkata kepada saudara bahwa adalah satu hal yang pantas untuk kita, orang yang percaya kepada Tuhan, baik jemaat GPD Brisbane, baik yang di sini maupun dari rumah, atau Anda yang mengikuti streaming kami, bahwa ada satu hal yang pantas buat kita untuk bertumbuh semakin dewasa, bertumbuh semakin kuat, bertumbuh dalam iman yang semakin ekstrim dalam tanda petik, artinya benar-benar hanya mengarahkan diri kepada Kristus. Dan masa-masa setelah peristiwa kebangkitan Kristus itulah yang seharusnya kita alami, ya. Harus menjadi pengalaman, harus kita alami. Oke. Nah, mari saudara kita ke peristiwa perjalanan ke Emmaus. Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 mulai. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus ada dalam tubuh kebangkitan. Kemudian Yesus hadir di dalam, atau tiba-tiba berada bersama-sama dengan beberapa murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Alkitab mencatat bahwa salah satu dari murid itu bernama Kleopas. Kita akan lihat kemudian. Dan menariknya saudara, di dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap tentang topik yang sedang hangat, ya, breaking news, kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena tiba-tiba kemudian orang mulai membicarakan tentang kebangkitan Yesus. Di Yerusalem mulai heboh tuh. Ya. Peristiwa kebangkitan Yesus. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan ketika mereka mulai berbicara tentang hot topic itu, tiba-tiba Yesus sendiri berjalan bersama-sama. Alkitab katakan Yesus sendiri berjalan-jalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Alkitab pun mencatat bahwa sekalipun Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, apa yang terjadi pada masa itu? Pada masa itu ada 2 kelompok agamawi yang berbeda pada topik terutama tentang kebangkitan. Para orang Farisi dikatakan, orang Farisi, mereka adalah orang-orang yang percaya adanya mujizat, ya, percaya hal-hal yang spiritual. Mereka percaya adanya kebangkitan. Sementara ada kelompok Saduki yang juga pemuka agama, tapi mereka tidak percaya. Mungkin kalau hari-hari ini kita disebut kita sebut hari-hari seperti kelompok sekuler, kelompok liberal yang menolak hal-hal yang sifatnya tidak masuk di akal, kira-kira begitu, yang tidak dapat dijangkau dengan pikiran. Jadi perbincangan demi perbincangan terjadi di lingkungan masyarakat pada waktu itu, termasuk para pengikut Yesus saat itu. Lalu Yesus ada di sana. Nanti kemudian kita bisa lihat pada ayat-ayat berikutnya, kenapa kemudian mereka tidak bisa mengenal Yesus. Kita akan lihat nanti kemudian, kenapa mereka nggak bisa melihat, mengenali Yesus. Kalau kita kemudian bisa lompat ke ayat yang ke-25, ayat yang ke-26, kalau saudara-saudara bisa baca di situ. Saudara, dikatakan pada ayat yang ke-25-26, kalau saudara perhatikan nanti, di sana Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, kamu yang lamban untuk percaya." Ya. Saudara yang kasih, kenapa pada waktu itu murid-murid itu Kleopas tidak bisa atau mereka tidak bisa mengenali Yesus.
Kleopas bahkan menurut catatan dia adalah paman dari Yesus. Istrinya salah satu wanita yang hadir pada waktu Yesus disalibkan. Jadi secara fisik sebenarnya Kleopas tahu Yesus. Secara fisik dia tahu. Tapi pada saat itu, pada waktu Yesus ada di situ, setelah peristiwa kebangkitan dia tidak dapat mengenali. Ayat 25-26 kemudian dikatakan kenapa mereka nggak kenal. Yesus menegur mereka. Awalnya mungkin mereka berpikir bahwa biasa di dalam percakapan, dalam konteks bertukar pikiran, masing-masing akan merasa benar, masing-masing akan merasa paling tahu, paling mengerti. Itu juga saya percaya yang terjadi pada murid-murid ini. Mereka merasa bahwa mereka paling ngerti. Coba bisa perhatikan di ayat yang ke-17 coba. Lukas 24 ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Waktu Yesus bertanya kepada mereka, mereka seperti Alkitab kata muka muram. Mereka ayat 28, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Seolah-olah Kleopas mengatakan begini, kamu ngikutin nggak sih hot topic hari-hari ini? Kamu ngerti? Apa kamu nggak tahu bahwa lagi ada berita hangat ini? Apa cuman kamu orang asing di Yerusalem? Dan seterusnya. Dikatakan di sini muka muram. Jadi Alkitab mengatakan bahwa seolah-olah mereka berkata bahwa Kleopas merasa bahwa apa yang dia ungkapkan itu benar. Apa yang dia pikirkan itu benar. Demikian juga salah satunya. Ada yang katakan bahwa salah satu murid itu mungkin istrinya, ada yang katakan orang lain. Anyway, karena nama nggak dicatat di situ. Poinnya adalah Kleopas merasa apa yang dia pikirkan benar. Apa yang dia rasa itu benar. Bahkan dia menganggap bahwa Yesus yang bertanya itu apa kamu nggak ngerti, apa kamu nggak ngikutin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya ingin jelaskan kepada kita adalah banyak kali kekristenan kita terjebak pada kehidupan yang seperti ini. Kita terjebak pada pikiran-pikiran yang mungkin perspektifnya sangat teologis, mungkin perspektifnya sangat sesuai dengan pengalaman, tetapi belum tentu bahwa itu kebenaran yang absolut yang ada di dalam Yesus. Belum tentu. Hanya persoalannya adalah banyak kali kita mengklaim bahwa pengalaman dan pengetahuan kita adalah sesuatu yang paling benar, sesuatu yang paling benar sehingga orang lain dianggap salah. Sementara ketika mereka justru berpikir seperti itu, merasa bahwa Yesus justru nggak tahu, ayat 25 kita sampai pada pembacaan itu. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kenapa Yesus katakan orang bodoh, lamban hatimu? Sejak Yesus masih hidup, berulang kali Yesus bicara tentang bahwa dia akan mengalami peristiwa kematian dan seterusnya. Tapi seolah-olah bahwa itu dilupakan atau terlupakan oleh murid-murid, sehingga mereka lebih memilih mencari alasan rasional dari peristiwa kebangkitan Yesus itu sendiri. Itu yang Yesus katakan betapa bodoh dan lambannya hatimu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekristenan, dalam kehidupan orang percaya, kita harus mengakui bahwa bahkan kita bisa melihat ada orang yang pertumbuhan kehidupan rohaninya cepat, bagus. Tapi ada yang lamban, pertumbuhannya itu lamban, pelan sekali. Pelan sekali, ada. Ada orang Kristen yang sudah bertahun-tahun dia ke gereja, tapi dia masih terjebak pada ikatan alasan rasionalnya
yang menutupi hal-hal baru, hal-hal besar yang sebenarnya Tuhan sudah percayakan melalui firman-Nya. Nah, orang-orang seperti ini Alkitab mengatakan bahwa lamban, pelan pertumbuhannya. Loh, ini Yesus katakan. Bahkan Yesus memilih kata foolish, bodoh. Bodoh. Ingat, setelah kebangkitan Yesus, itu adalah masa transformasi spiritual di mana murid-murid berubah secara luar biasa dalam pelayanan. Artinya yang diharapkan oleh Yesus adalah murid-murid orang-orang percaya yang sudah dewasa. Yang seharusnya sudah ngerti bahwa semua ini harus terjadi. Semua ini harus terjadi. Saudara, hari-hari ini, di masa-masa ini, kita ada di masa yang segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita, jika kita tidak mempersiapkan hati dan iman dengan baik, kita akan mudah tertipu, mudah termanipulasi, mudah hanyut, bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Makanya penting buat kita memiliki modal rohani, memiliki modal iman untuk mengerti firman dengan baik, mengerti firman dengan benar. Makanya Alkitab kata, pikirkan perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Seharusnya paradigma dari kehidupan beriman kita harus bagaimana tentang Kristus yang terlebih dahulu. Jadi filternya adalah firman. Itu yang saya ingat beberapa bulan yang lalu, Saudara Chris pernah sharing itu. Kacamata biblical, kacamata firman. Seharusnya itu. Orang beriman harus hidup dari cara pandang seperti itu. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di sekitar harus difilter dengan firman. Jangan sebaliknya. Kalau kita akan terjebak pada kehidupan rohani yang akan lamban pertumbuhannya. Lamban. Sukar mengalami pengalaman-pengalaman besar. Saatnya buat kita sekali lagi kembali pada poin ini. Melihat dengan cara pandang Kristus, dengan iman. Menggunakan kacamata Alkitab. Ya. Itu yang seharusnya menjadi modal dari kita. Dan itu yang membuat kita berbeda. Ya, itu yang membuat kita berbeda. Nanti di akhir nanti saya akan coba bersaksi. Ya, bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan menyatakan kuasanya dengan cara yang sangat unik. Ya, unik. Jadi saya ingin sekali lagi menekankan kepada saudara bahwa pengenalan tentang Tuhan jangan hanya pengenalan secara fisik. Yang saya masukkan secara fisik adalah orang yang pertumbuhan rohaninya hanya sampai kepada kepuasan emosional tadi. Dia datang ke gereja, udah nyanyi, ya melayani. Jadi tanggung jawab dan kecintaannya akan Tuhan hanya berhenti pada pelayanan-pelayanan fisik seperti itu. Mengenal Tuhan dari bentuk tanggung jawab fisikalnya. Nah, coba saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita melihat kehidupan murid-murid ini, karena mereka seolah-olah berdebat tentang kebangkitan Yesus, benar apa tidak sih? Seperti yang dilakukan oleh banyak orang di luar sana yang meragukan tentang kuasa kebangkitan. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Setelah sekian lama kita menjadi orang percaya, mengikuti ibadah Paskah, kebangkitan Yesus, seharusnya kita telah bertumbuh pada iman yang semakin dewasa, yang tidak lagi terjebak pada perdebatan rasional tentang kebangkitan Kristus, tetapi seharusnya kita sudah berada pada dimensi pengalaman rohani yang kita nikmati oleh karena Kristus sudah bangkit. Yang membawa kita semakin dewasa, membawa kita semakin berbuah, membawa kita semakin menikmati kuasa kemenangan dalam kebangkitan Kristus. Pantas jika mereka nggak kenal Yesus, mengenali walaupun Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Pantas. Kenapa? Karena lamban mereka bertumbuh. Lamban untuk mengalami
atau memiliki sensitivitas rohani atas kehadiran Tuhan. Ya, spontanitas dari responsnya lebih kepada takut, khawatir, dan bentuk lain-lainnya. Itu dapat terlihat di dalam pengalaman-pengalaman tertentu yang kemudian tiba-tiba spontanitas kita akan terlihat di situ. Ya. Di mana perbedaan orang yang beriman, percaya, berharap, dan yang bergantung kepada hal-hal yang fisikal tadi. Terus ayat 29. Ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Perhatikan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Luar biasa. Tadinya Yesus coba mau meninggalkan mereka, tapi mereka paksa Yesus tinggal dengan mereka. Akhirnya Alkitab katakan, Yesus kemudian dengan bahasa kita adalah melakukan seperti perjamuan, memecahkan roti. Lalu apa yang terjadi? Setelah mereka melakukan perjamuan Tuhan itu, Alkitab katakan tiba-tiba mereka bisa mengenali, itu Yesus. Kita lihat saudara, bahwa pengenalan akan Tuhan atau proses transformasi dalam kehidupan murid-murid mulai berubah. Ya, mulai berubah. Yang sebelumnya lebih bergantung sepenuhnya kepada Yesus. 3,5 tahun Yesus melayani, murid-murid mendampinginya. Tapi murid-murid baru sebagai pendamping. Bahkan mereka bilang, Yesus kenapa ya kalau kami berdoa? Kok nggak terjadi apa-apa? Jadi mereka baru pendamping, belum ada kemandirian secara spiritual. Setelah kebangkitan Yesus sedang membentuk mereka untuk semakin mandiri, semakin dewasa, semakin bertanggung jawab. Bahkan lebih dari itu, mereka boleh memiliki pengenalan yang lebih dalam. Tidak saja pengenalan secara fisik, tetapi mereka mulai masuk pada kehidupan rohani yang lebih kuat. Setelah Yesus, Alkitab katakan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah, memberikan kepada mereka dalam perjamuan, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tapi kemudian tiba-tiba ia lenyap di antara mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengenal Tuhan adalah anugerah Tuhan. Kalau kemudian kita bisa bertumbuh pada satu pengalaman rohani itu, kita bisa mengenal kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu anugerah. Banyak orang gak bisa ngerti itu. Banyak orang menanti kehadiran Tuhan secara fisik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, apalagi di masa, di zaman kita, Yesus hadir dalam kehidupan kita tidak lagi dalam bentuk secara fisik, kita bisa lihat bentuknya seperti orang Jewish mungkin. Tidak. Tetapi memaknai di dalam kehidupan iman kita, dimanapun kita berada, kita percaya, bukankah kita tahu itu? Immanuel, kita percaya Tuhan beserta. Bukankah kita percaya bahwa Allah Maha Hadir, berarti Tuhan ada di dimanapun, kapanpun kehidupan kita. Tuhan ada di setiap situasi di kehidupan kita. Itu yang Tuhan sedang tumbuhkan, sedang bangun dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Jadi saudara, peristiwa kebangkitan Kristus, ketika kita pada masa ini merayakannya, kita didewasakan, kita diingatkan kembali. Tuhan sedang membangun. Tuhan sedang menumbuhkan, Tuhan sedang memperkuat kembali iman percaya kita untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Melalui apa? Melalui persekutuan dengan Tuhan. Alkitab katakan setelah ada perjamuan, Yesus mengucap berkat, tiba-tiba mereka bisa, mengenal Tuhan. Sebelumnya waktu Yesus bertanya, mereka muka muram, gak suka tuh. Tapi akhirnya mereka yang nawarin Yesus tinggal bersama dengan mereka. Sampai Yesus pun yang mimpin mereka, kasih berkat kepada mereka, kasih roti kepada mereka. Itu adalah sebuah proses percaya yang bertumbuh. Yang tadinya mereka seperti meremehkan, sampai kemudian bertumbuh. Walaupun hanya dalam beberapa waktu yang pendek. Tapi kita bisa melihat dalam secara kronologis, mengalami kualitas pengenalan.
Sampai pada satu titik Yesus mengucap berkat, kemudian mereka bisa wow. Hati mereka mulai lebih terbuka akan Tuhan. Hati mereka mulai menerima, hati mereka mau dipimpin oleh Tuhan. Sampai Tuhan ucapkan berkat. Pada titik itu mereka bisa melihat, wow Yesus. Wow Yesus. Baru sampai di sini saudara mengenali wow Yesus. Saudara, kita pun rindu bukan? Memiliki pengalaman kekaguman dengan Tuhan. Kita pun rindu bukan? Menikmati pengalaman kekaguman dengan Tuhan. Dengan cara Tuhan yang unik tentu saja. Dan setiap orang bisa saja memiliki pengalaman dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana Allah dalam kehendaknya mau hadir dalam hidup kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pesan penting buat kita di dalam suasana Paskah. Minggu lalu Paskah memperingati ini kira-kira seminggu setelahnya. Bagaimana kita menikmati Tuhan dengan cara dan pengalaman yang berbeda. Untuk itu Tuhan bisa melihat dan menikmati hidup kita semakin dekat pada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengingkari saudara, betapa pentingnya fellowship dengan Tuhan. Betapa pentingnya, kalau saya bisa lebih spesifik dalam perjamuan Tuhan itu penting sekali. Sebenarnya ini tidak saya bicara tentang perjamuan Tuhan, tapi bicara tentang itu saya jelaskan tadi secara kronologis, perlahan-lahan, dan tadinya mereka masih agak meremehkan mungkin. Tapi secara kualitatif itu terjadi. Sampai mereka mau dengar Tuhan mendoakan dan memberkati mereka. Itu bicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Yang tidak boleh begitu aja. Yang tidak boleh lamban. Yang tidak boleh pelan percayanya. Harus bertumbuh sehat. Hidup rohani kita harus bertumbuh sehat. Enak tuh. Saya suka cerita bahwa saya suka cerita teman-teman. Hamba Tuhan, saya bangga dengan saudara di GPD Brisbane. Gold Coast juga. Ya. Bangga. Kenapa? Saya tidak pernah takut kalau tiba-tiba misal saya tidak ada di tempat kemudian gak ada yang melayani. Saya gak pernah takut itu. Kenapa? Karena saya sangat yakin, saya percaya bahwa pelayan-pelayan di GPD maupun Gold Coast, mereka bisa tiba-tiba stand up dan oke, saya bisa mengerjakan tanggung jawab pelayan itu dengan baik. Dan pertumbuhan itu harus terus terjadi kepada semua jemaat. Kenapa? Dan saudaraku yang kasih itu yang saya katakan, kerinduan jemaat harus bertumbuh pada perjalanan rohani yang semakin dewasa. Nggak boleh, masa 10 tahun yang lalu sama hari ini sama terus. Kalau dikasih tugas, nanti aja. Udah 10 tahun, nanti aja. Di mana proses kedewasaannya? Di mana hati untuk mengenal Tuhan lebih baik? Itu poin pentingnya. Apa yang kita coba kembangkan dalam pikiran manusia kita, banyak kali itu justru tanpa kita sadari itu bertentangan dengan apa yang menjadi proses Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengajar kita dalam setiap peristiwa untuk melihat dengan cara pandang firman Tuhan. Tuhan mengajar. Sama seperti murid-murid. Tuhan sempat tegur loh. Kamu bodoh banget. Lamban banget, gak ngerti kenapa sih. Baru Kristus jelaskan bahwa semua itu harus terjadi. Perhatikan pembacaan-pembacaan berikutnya. Ayat 44. Ya, kita lompat ayat 44 Injil Lukas. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Akhirnya Yesus menjelaskan itu.
Tapi saudaraku, di dalam kalau kita kembali pada ayat-ayat sebelumnya, di sana murid-murid katakan begini. Pada waktu, kalau nggak salah itu di ayat 28, ayat 29, mungkin nggak salah. Ya. Di sana murid-murid bilang begini, pada waktu Yesus mereka mengenal Yesus setelah Yesus mengucap berkat, mereka bilang begini, pantas pada waktu dia berbicara, hati kita berkobar-kobar. Nah, mereka sendiri katakan, bahwa pantas saja pada waktu dia bicara dengan kita, dia menjelaskan tentang firman, hati kita ini berkobar-kobar, kata mereka. Itu luar biasa. Ayat 32 maksud saya. Ayat 32, Lukas 24, ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Perhatikan baik. Jadi, orang yang lamban dalam pertumbuhan imannya, ya, yang Yesus sendiri sebut, sebenarnya di dalam banyak pengalaman, sebenarnya firman itu sudah nyampe di hatinya, ya. Sudah mulai colek hatinya. Firman itu sudah mulai bicara di hatinya. Cuman karena lamban sehingga dia belum mampu atau tidak mau membuat keputusan untuk memilih apa yang Tuhan sudah mulai kerjakan di hatinya. Mereka katakan pantas tadi. Waktu dia bicara hati ini sudah mulai berkobar-kobar. Cuma aduh sayang, kok gak ngerti. Banyak kali kan kita, iya sih sebenarnya kan di hati sudah bicara. Cuma kita sih, aduh kenapa ya kita gak dengar. Saudara pernah ngalamin gitu gak? Ya pasti kita pernah. Sebenarnya Tuhan sudah lebih dahulu bicara di hati. Tapi kita masih, waduh udah telat baru sadar. Iya ya, coba kita nurutin. Ini sih bebal banget, kadang-kadang begitu kan. Nah ini yang terjadi. Sedangkan Tuhan mau kita bertumbuh lebih jauh lagi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan kemudian mereka bisa terbuka mata mereka bisa melihat dan mengenal Yesus saat itu. Saudara, jadi kita bisa melihat bahwa Yesus bangkit untuk memberikan kita kehidupan. Ya. Memberikan kita kehidupan rohani yang semakin kuat. Memberikan kita pengalaman rohani yang semakin dalam. Menumbuhkan kerohanian kita untuk kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Ayat yang kita baca tadi. Di ayat yang ke-44. Yesus berkata, inilah perkataanku dan seterusnya. Lalu ayat 45 katakan begini, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga. Lalu kemudian setelah mereka mengenal, lalu Yesus membuka pikiran mereka. Mengerti. Orang suka menuntut begini, saya mau ikut Tuhan kalau saya lihat mujizat dulu, ngalamin mujizat. Menuntut sebaliknya, ya. Mujizat dulu baru saya ikut Tuhan. Kita lihat pola Yesus. Kamu harus kenal dulu. Jadi kenal dulu baru Tuhan menganugerahi dengan pikiran yang terbuka untuk mengerti kitab suci. Karena firman itu kudus. Bahkan ayat katakan mungkin membuat mutiara kepada babi. Jadi untuk kita mengerti firman dengan baik, mengerti Tuhan, pikiran kita bisa mengerti tentang firman. Betapa pentingnya kita harus bertumbuh dari kelambanan itu. Bertumbuh sampai kita benar-benar mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Pengenalan di sini belum bicara tentang pengetahuan. Pengenalan di sini baru bicara tentang aduh Tuhan luar biasa. Lalu Tuhan bukakan pikiran mereka untuk mengenal Tuhan lebih baik. Saya suka banget hal ini. Waktu murid-murid mengenal Tuhan, diberkati mengenai mereka mulai mengenal Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan pengertian. Tuhan berkati mereka dengan pengertian. Makanya jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Penting untuk kita bertumbuh. Memiliki fellowship dengan Tuhan. Ya, memiliki ibadah, persekutuan dengan Tuhan. Penting sekali. Karena itu menjadi alasan untuk Tuhan bisa membukakan pengertian kita tentang Tuhan lebih dalam, lebih luas.
Dan itu alasan paling penting, saudara. Bagaimana mungkin orang di luar sana nggak ngerti apa-apa, dasarnya aja nggak ngerti. Sulit bagi dia untuk mengerti. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka saya berani berkata kepada saudara-saudara, siapapun Anda yang mengikuti ibadah streaming, kenali Tuhan terlebih dahulu. Datang dalam persekutuan, datang ibadah. Maka Tuhan akan berkatmu dengan pengertian, dengan pikiran yang terbuka untuk mengenalnya lebih luas. Mengenalnya lebih dalam, mengenalnya dengan cinta, mengerti lebih dalam. Kebangkitan Yesus adalah, saya katakan tadi, cara Allah untuk memberikan kita pengalaman baru. Untuk kita berubah secara transformatif dari kehidupan yang mungkin dalam kemanjaan, terbatas, untuk bertumbuh dalam iman. Melepaskan hal-hal yang terbatas karena pikiran manusia terbatas, kemudian bertumbuh dan mulai menerima perkara-perkara mujizat yang dapat dikerjakan oleh Tuhan, sampai kita mengalami dan mengerti tentang Tuhan secara utuh. Jemaat Tuhan di Brisbane, saya rindu supaya kita semua semakin mengerti tentang Tuhan, atau paling tidak saya rindu Tuhan terus memberkati dan menganugerahi kita dengan pikiran yang mengerti tentang Tuhan. Ya. Jangan menolak pengenalan akan Tuhan. Jangan menolak persekutuan akan Tuhan. Jangan menolak waktu-waktu ibadah dan doamu. Sebab disitulah Allah akan memberkatimu dengan pengertian yang lebih dalam. Jangan berusaha mencari jawaban sebelum Anda datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jawaban. Berikan dirimu menjadi kehidupan yang terbaik untuk Allah memberkatimu dengan pengertian rohani. Yesus sudah bangkit. Yesus hidup untuk memberikan kita kehidupan. Dan ini menjadi pesan penting buat kita semua. Bahwa kalau kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, dibangkitkan dalam pengalaman rohani yang bertumbuh, maka carilah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Arahkan pikiranmu kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya berharap jemaat Tuhan pada pengalaman Paskah tahun ini, kita semakin maju, semakin dewasa, semakin cinta, semakin dalam, semakin berbuah. Dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya, puji Tuhan. Alkitab berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ini pentingnya. Jangan terjebak pada percakapan-percakapan yang seolah-olah mengkerdilkan iman. Boleh, kita boleh, tentu saja kita boleh belajar dan berdiskusi, tapi miliki kehidupan iman yang kuat, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan dengan suasana apapun. Sebab kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yesus hidup untuk memberikan kita kehidupan. Yesus bangkit untuk memberikan kita kebangkitan dan kebangunan rohani. Baik hidup kita pribadi, keluarga kita, komunitas pelayanan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya rindu kita jemaat Tuhan alami peristiwa pertumbuhan tadi. Mungkin kita hari ini di titik rohani kita hari ini, saya nggak tahu kita ada di mana. Tapi saya ingin ngajak, ayo alami. Di waktu yang pendek mungkin alami. Bawa pikiran kita coba membuat sebuah simulasi dalam pikiran kita tentang diri kita dalam perjalanan rohani kita. Bagaimana kita membawa bertumbuh dari titik kita hari ini untuk berjalan kepada pengenalan, untuk mengalami kekaguman, sampai seperti murid-murid Tuhan setelah Yesus bangkit. Mereka menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa, menjadi pelayan-pelayan yang sangat militan, menjadi pelayan-pelayan yang memiliki kuasa. Mereka punya kuasa setelah kebangkitan Yesus. Yang tadinya semua Yesus waktu Yesus masih hidup,
Tapi ketika Yesus bangkit, mereka menerima kuasa. Gereja Tuhan bertumbuh.